Geliat kebangkitan kawasan industri Tanjung Buton mulai terasa di bawah kepemimpinan Bupati Sia Afni. Berada di kawasan pengembangan KITB, PT Mitra Nusantara Shipyard membangun galangan kapal dengan nilai investasi awal sebesar 300 miliar rupiah. Di tahap 1, kucuran dana 100 miliar sudah mulai dipergunakan dalam membangun infrastruktur dasar yang digadang-gadangkan akan menjadi galangan kapal terbesar di Sumatera. Selain pembangunan galangan kapal, Bupati juga meresmikan pembukaan akses jalan sepanjang 1.200 meter dengan lebar 8 meter yang menjadi lokomotif darat bagi jalur logistik perusahaan. Groundbreaking galangan kapal PT Mitra Nusantara Shipyard ini bukan sekedar seremoni belaka, tapi bentuk nyata dari denyut kehidupan KITB yang sudah lama tertidur. Meski tekanan finansial daerah cukup berat, peluang investasi dalam gerak pembangunan manufaktur tidak boleh terganggu. Langkah kolaborasi dengan menggandeng pemilik modal dari kalangan swasta diharapkan mampu membangkitkan sektor industri di KITB. Bupati Sia Afni juga menegaskan kepada jajaran untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi investor dalam menjalankan usahanya. Jangan dipersulit dengan urusan birokrasi yang berbelit-belit karena kepercayaan investor terhadap Kabupaten Sia itu mahal. Pak Budi, Pak Andi, terima kasih. Pak Yudi juga, terima kasih Mbak. Kita beberapa waktu yang lalu saya ingat sekali kita bertemu dalam beberapa pertemuan, komunikasi kita bagus. Yang saya tanya Bapak Ibu, kalau sama investor itu apa kendala di Siak? HP saya tidak ada 2, 1 aja. Nomor HP saya 24 jam nyala. Saya kalau berkenalan dengan investor, saya kasih namanya, misalnya Budi investor, Andi investor. Kalau nelpon itu Pak, itu pasti saya angkat. Karena apa? Akan mendatangkan duit untuk Sia. Harus sinergi, komunikasi. Apa kendala-kendala harus sinergi komunikasi. Saya cukup terpukul sebetulnya, tantangannya tidaklah mudah. Begitu sebut KITB, saya sampai pernah suatu hari Pak Waka, Bapak Dewan, ini challenge untuk kita. Ada sekitar 3-4 investor. Itu mengeluhkan, salah satu mengeluhkan bukan hanya dipersulit, tapi juga ada yang kena tipu. Bertanya solusi sama Bupati, saya bilang, sudahlah, bisa nggak kita menatap ke depan? Saya tak usah sebut investor mana. Alhamdulillah, qadarullah, insya Allah MNS, insya Allah dengan adanya MNS ini menjadi pengetuk pintu kita. Tapi setelah ini KITB insya Allah akan bangkit, akan banyak tetangga MNS lainnya insya Allah. Hal positif ini, kemudian investor semakin percaya. Nanti Pak Komisaris, kemarin kita udah ganti direksi, kerja barunya adalah datangi lagi tenan-tenan yang lama-lama, yang SHGB-nya itu tanya. Jangan nomor-nomor di KITB. Kalau mau berinvestasi, tanya apa plan mereka. Kalau mereka betul ingin sudah rencana set plan mereka apa, kasih kemudahan. Tapi kalau dia hanya menjadikan KITB agunan ke bank, tak ada niat, cari jalan. Kalau bisa usaha dia lagi, kita cari tenan baru lagi. Karena ini Pak Budi aja mau nambah insya Allah. Kalau iya tadi ya Pak ya, saya tanya kan ada kebutuhan lahan ke belakang. Saya tak ada masalah selagi mendatangkan manfaat untuk kabupaten kita. Direktur PT MNS Yudi Utomo mengungkapkan bahwa nilai investasi memiliki nilai strategis karena lokasi yang berada pada jalur pelayaran dan KITB belum memiliki galangan kapal. Selain itu, keberadaan galangan kapal ini akan menyerap 200 tenaga kerja lokal guna memberikan manfaat kepada perusahaan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar. Bahwa pembangunan galangan ini dimulai sejak medio 2025. Walaupun izin HGU kita sudah kita dapatkan dari tahun 2023. Ada sedikit kendala-kendala yang membuat kita terlambat atau delay pekerjaan. Alhamdulillah saat ini jalan akses sudah bisa dilalui dan galangan kita masih on progress dalam pembangunannya, yang insya Allah target kita adalah akhir tahun atau dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita bisa dapat beroperasi. Nilai investasi tahap 1 ini kita 110 miliar dengan rencana penyerapan tenaga kerja sekitar 200 orang untuk di galangan MNS ini Bapak atau Ibu.
Galangan ini dirancang lebih modern dan akan menghadirkan peralatan terbaru yang tentunya akan mendukung keselamatan dalam pelayaran. Pembangunan kapal kita akan sesuai dengan regulasi-regulasi yang ada di IMO ataupun di Indonesia. Dari kawasan industri Tanjung Buton, Tim Liputan melaporkan.